Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaimul Umam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam metode penelitian pada mata kuliah Al-Madkhal ila Manahijil Bahats Al-Ilmi. Insyaallah pada kesempatan kali ini bersama saya Ahmad Zaimul Umam, kita akan membahas tentang macam-macam metode penelitian, yang mana pada pembahasan saya kali ini terdapat dua pembahasan. Bisa dilihat di PPT-nya. Yang pertama, sebelum kita mengetahui tentang macam-macam metode penelitian itu sendiri, kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya metode penelitian itu sendiri. Dalam pembahasan pertama, kita perlu mengetahui tentang pengertian metode penelitian. Kemudian yang kedua, kita akan mengkaji macam-macam dari metode penelitian. Kemudian, dalam pengertian metode penelitian, apa sebenarnya pengertian dari metode penelitian itu sendiri? Ya. Nah, poin pertama bahwa metode penelitian adalah atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Ya, jadi dengan adanya metode penelitian adalah suatu langkah ketika kita ingin mengetahui pengetahuan ilmu atau suatu kajian ilmu. Perlu dilakukannya metode penelitian. Kemudian poin yang kedua, jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Ya, jadi salah satu cara sistematis untuk menyusun sebuah ilmu pengetahuan yaitu dengan melakukan metode penelitian ini. Kemudian yang ketiga, sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Ya, metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. Jadi ada macam-macam atau bentuk-bentuk penelitian yang mana nanti bisa dikaji dengan metode penelitian. Kemudian, pada pembahasan kedua kita mengacu pada pembahasan utama kali ini. Kita akan bahas tentang macam-macam metode penelitian. Bisa dilihat, ya, yang pertama yaitu ada metode eksperimen, atau dalam kurungnya itu menguji cobakan. Kemudian yang kedua ada metode verifikasi atau pengujian. Kemudian yang ketiga ada metode deskriptif atau mendeskripsikan atau menggambarkan. Kemudian yang keempat ada metode historis atau merekonstruksi. Nah, adapun pembahasan macam-macam metode ini kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, yang pertama metode eksperimen. Apa sebenarnya metode eksperimen itu sendiri? Oh ya, sebelumnya perlu diketahui di sini saya mengambil metode penelitian, macam-macam metode penelitian terdapat 4 itu dari salah satu pendapat dari penulis buku, yaitu beliau juga termasuk ilmuwan, yaitu adalah Masri Singaribun. Ya, beliau adalah seorang penulis buku metode penelitian survei. Ya. Lanjut. Nah, yang pertama ada metode eksperimen. Apa sebenarnya metode eksperimen itu sendiri? Nah, di sini terdapat 3 poin di sini. Pertama, metode eksperimen adalah sebuah penelitian untuk menguji apakah variabel-variabel eksperimen efektif atau tidak. Nah, untuk menguji efektif tidaknya harus digunakan variabel kontrol. Kemudian poin yang kedua, penelitian eksperimen adalah untuk menguji hipotesis yang dirumuskan secara ketat. Yang ketiga, penelitian eksperimen biasanya dilakukan untuk bidang yang bersifat eksak, sedangkan untuk bidang sosial biasanya digunakan metode survei, explanatory, metode deskriptif, dan historis. Nah, contohnya, jadi yang namanya metode eksperimen itu adalah sebuah metode pengujian, ya, pengujian apakah variabel eksperimen itu efektif atau tidak. Seperti contoh ketika kita ingin meneliti tentang pembelajaran daring melalui metode penelitian eksperimen. Nah, ini perlu kita uji coba variabel-variabel dari pembelajaran tersebut itu efektif atau tidak. Nah, ini bisa dilakukan dengan metode eksperimen. Nah, itu kurang lebihnya metode eksperimen seperti itu. Kemudian yang kedua ada metode verifikasi. Nah, apa sebenarnya metode verifikasi itu sendiri? Nah, metode verifikasi adalah metode yang mana untuk menguji seberapa jauh tujuan yang sudah digariskan
itu tercapai atau sesuai atau cocok dengan harapan atau teori yang sudah baku. Poin yang kedua, tujuan dari penelitian verifikasi adalah untuk menguji teori-teori yang sudah ada guna menyusun teori baru dan menciptakan pengetahuan baru lebih mutakhirnya. Metode verifikasi berkembang menjadi grounded research, yaitu metode yang menyajikan suatu pendekatan baru dengan data sebagai sumber teori. Ya. Jadi yang namanya verifikasi adalah sebuah metode yang mana nanti ditujukan untuk yang mana sudah digariskan, ya, tujuan yang sudah digariskan. Nah, apakah itu sudah tercapai atau tidak, cocok atau tidak sesuai dengan harapan para peneliti. Nah, adapun tujuan dari verifikasi metode penelitian verifikasi sendiri yaitu adalah untuk menguji ya teori-teori tersebut apakah teori-teori yang sudah ada ya, guna menyusun teori yang sudah baru. Ya. Guna untuk apa? Guna untuk menciptakan sebuah pengetahuan, sebuah kajian ilmiah yang baru. Ya. Nah, ini metode verifikasi itu sendiri. Kemudian selanjutnya, yang ketiga ada metode deskriptif. Nah, apa sebenarnya metode deskriptif itu sendiri? Nah, di sini dijelaskan, metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat, atau fenomena. Nah, metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya, dan menginterpretasikannya. Nah, kemudian yang kedua, poin kedua, metode deskriptif dalam pelaksanaan dilakukan melalui teknik survei, studi kasus, membedakan dengan suatu kasus, kemudian studi komparatif, perbandingan, kemudian ada studi tentang waktu dan gerak, ya analisis tingkah laku dan analisis dokumenter. Ya, jadi yang namanya metode deskriptif adalah ya itu metode yang mana nanti digunakan atau prosesnya itu mencari unsur-unsur, ciri-ciri atau sifat-sifat dari sebuah kejadian. Nah, makanya di sini dijelaskan bahwa metode deskriptif dalam pelaksanaan itu adalah yaitu melalui teknik survei, kemudian ada studi kasus, meneliti suatu kasus, membandingkan satu kasus dengan kasus yang lainnya. Contohnya, jika kita ingin meneliti tentang keefektivitasan pembelajaran daring, maka ketika kita ingin meneliti hal tersebut dengan metode deskriptif, kita harus menemukan atau mencari unsur-unsur atau ciri-ciri dari pembelajaran daring tersebut. Kemudian kita kita bandingkan dengan keefektivitasan pembelajaran daring ini dengan pembelajaran seperti biasanya. Ini nanti akan dilahirkan bahwa pembelajaran tersebut ada efektif atau tidak. Contohnya, contoh simpelnya seperti itu dari penelitian metode deskriptif. Kemudian yang terakhir ada metode historis. Historis. Apa sebenarnya metode historis sendiri? Nah, metode historis adalah suatu metode penelitian yang mana meneliti suatu yang terjadi di masa lampau. Nah, dalam penerapannya, metode ini dapat dilakukan dengan suatu bentuk studi yang bersifat komparatif historis, yuridis, dan bibliografik. Kemudian poin yang kedua, penelitian historis bertujuan untuk menemukan generalisasi dan membuat rekonstruksi masa lampau dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan bukti-bukti guna memperoleh kesimpulan yang kuat. Jadi kaitannya dengan metode historis ini jadi lebih ke suatu metode yang meneliti yang terjadi di masa lampau ya, dalam penerapannya. Jadi dilakukan bentuk studi yang bersifat komparatif historis membandingkan kejadian masa lampau. Nah, contoh simpelnya kita ambil misalkan ketika kita ingin meneliti sebuah pengaruh Al-Quran terhadap sastra Arab di masa jahiliyah. Nah, ini kan perlu meneliti suatu kejadian yang di masa lampau. Kita bandingkan seberapa besar pengaruh Al-Quran terhadap sastra Arab pada masa jahiliyah. Kemudian kita harus membuka sejarah-sejarah lebih dalam. Intinya seperti kemudian dikumpulkan, kemudian dievaluasi, kemudian diverifikasi data-data tersebut, mengumpulkan bukti-bukti tersebut guna mewujudkan fakta-fakta atau bukti-bukti, kemudian disimpulkan bahwa seberapa besar pengaruh Al-Quran terhadap sastra Arab pada masa jahiliyah. Nah, itu terkait tentang metode historis lebih mengacu kepada penelitian yang mana terjadi di masa lampau.
Jadi seperti itu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya dari macam-macam metode penelitian yang saya bawa terdapat 4 macam ya. Pertama ada metode eksperimen, kemudian ada verifikasi, deskriptif, dan historis ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.